Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, selamat bertemu kembali dengan diri saya, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Semuanya dalam keadaan baik, bukan? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, mari kita syukuri dengan memperbanyak beribadah serta belajar dengan sebaik mungkin. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas kita, jaga iman kita semuanya. Anak-anakku yang soleh, masih ingat pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mengidentifikasi teks berita sampai kepada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita tersebut masih ingat? Oh, adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Terus? Mengapa dan bagaimana? 6 pertanyaan untuk berita. Ya, kali ini kita akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya, yakni menganalisis unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu? Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan Bismillahirrahmanirrahim tersebut kita terbimbing, terpimpin dalam ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, anak-anakku yang soleh, kali ini kita belajarnya dengan tujuan, yakni tujuan kita belajar adalah setelah selesai kegiatan belajar mengajar, diharapkan 1. Siswa dapat menelaah unsur-unsur berita. 2. Siswa dapat menganalisis unsur-unsur berita yang dibaca atau didengar. Nah, masih ingat ya? Unsur-unsur berita terdiri dari 5W plus 1H. Yang pertama, apa? What. Yang kedua, di mana? Atau where. Yang ketiga, kapan? When. Yang keempat, siapa? Who. Yang kelima, mengapa? Why. Dan yang keenam, bagaimana atau how. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. What, where, when, who, why, dan how. Untuk dapat menganalisis unsur-unsur berita, maka yang perlu dilakukan adalah mengetahui unsur-unsur berita, yakni 5W 1H tersebut. Mengapa demikian? Marilah kita simak keterangan yang singkat dan semoga bermanfaat. Unsur pertama, what, atau
apa, yakni peristiwa apa yang terjadi. Ya, peristiwa apa yang terjadi. Karena apa? Ya, karena ada suatu kejadian, maka kejadian itu sering disebut dengan peristiwa apa. Yang kedua, where, di mana, yakni di mana tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, when, kapan, kapan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, who, siapa, maksudnya adalah siapa yang mengalami peristiwa dalam berita tersebut. Kemudian mengapa? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Dan satu lagi adalah how, bagaimana. Maksudnya adalah bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Setelah kita menemukan unsur-unsur berita, barulah kita dapat menyimpulkan isi berita dengan menganalisis berita berdasarkan rumusan tersebut. Baiklah, kita akan sampaikan tentang suatu berita. Ada yang bisa membacanya? Kalau tidak, maka biarlah Ustadz yang membacakannya. Contoh berita, Disparekraf DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. Jakarta Kompas.com. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian Tahun Baru 2021. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Jakarta nomor 400/SE/2020 tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam Tahun Baru 2020-2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan, tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar maka tempat usaha bisa disegel, ucap Bambang kepada Kompas.com Kamis 10 Desember 2020. Bambang menyebut, Disparekraf melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam Tahun Baru. Upaya tersebut yakni melakukan pengawasan mandiri, pengawasan secara terpadu atau gabungan serta pelaporan melalui warga atau media, dan misteri goes. Tutur Bambang. Disparekraf DKI Jakarta tidak berencana untuk menggelar acara Tahun Baru meski melalui virtual. Dinas Pariwisata hingga saat ini tidak ada rencana menggelar acara malam Tahun Baru walaupun secara virtual, kata Bambang. Dalam surat edaran terdapat 4 poin, setidaknya ada 5 poin edaran yang harus diperhatikan pemilik usaha pariwisata, baik berupa hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Dalam surat edaran terdapat 4 poin edaran yang harus diperhatikan pemilik usaha pariwisata, baik berupa hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Poin pertama, kegiatan operasional usaha pariwisata yang dinyatakan boleh beroperasi di masa PSBB transisi harus mematuhi ketentuan PSBB transisi. Kedua,
Tidak diperkenankan melakukan perayaan kegiatan malam tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian pada kegiatan. Ketiga, tim Satgas Penanganan COVID-19 internal yang berada di hotel dan restoran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, tempat usaha juga harus menjamin tidak terjadi kerumunan. Pemilik atau pengelola usaha juga harus mendisiplinkan tamu atau pengunjung tentang protokol kesehatan COVID. Poin keempat, seluruh usaha pariwisata diminta mentaati ketentuan jam operasional yang berlaku dalam PSBB transisi. Dan yang kelima, Pemprov DKI mengancam akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Sumber Kompas.com, Rosiana Haryanti, editor Sandro Gatra. Setelah kalian memperhatikan berita tadi, maka dapatlah berita tadi dianalisis unsur-unsur beritanya. Yang pertama adalah apa atau what, pelarangan perayaan tahun baru tentunya. Kemudian where, provinsi DKI Jakarta adalah tempatnya. Kemudian kapan? Tahun 2021. Kemudian siapa? Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi. Why? Untuk mencegah andai kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru, dan bagaimana atau how adalah mengadakan perayaan secara virtual. Pemilik usaha pariwisata dan kreatif harus mengindahkan surat edaran yang berisi mematuhi ketentuan PSBB transisi, tidak melakukan perayaan malam tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan. Ada tim Satgas Penanganan COVID-19 internal untuk melaksanakan pengawasan. Mentaati ketentuan jam operasional yang berlaku dalam PSBB transisi. Pemprov DKI akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian dalam berita yang lain, saya bacakan lagi. Kebakaran melanda ibu kota. Maksud saya, kebakaran melanda ibu kota. Kebakaran kembali melanda ibu kota. Api dengan cepat melahap pemukiman padat penduduk di daerah Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi ketika warga sedang melaksanakan sholat tarawih Minggu 28 Juli. Turman Ketua RW 11 mengatakan saat peristiwa terjadi, semua warga tengah melaksanakan sholat tarawih di masjid. Api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain, sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk menjinakkan si jago merah karena lokasi kebakaran sulit dijangkau petugas. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta. Nah, kalau begitu, maka langkah menyimpulkan isi berita adalah dengan 5W1H, yaitu 1. Apa adalah kebakaran kapan? Itu Minggu 28 Juli 2018, di mana Tambora, Jakarta Barat. Terus yang terlibat warga RW 11 Tambora,
Kemudian sebabnya adalah adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga, dan bagaimana itu bisa terjadi atau bagaimana keadaannya ketika warga sedang sholat tarawih terjadi konsleting dan api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain. Kesimpulannya, kebakaran terjadi di daerah Tambora, Jakarta Barat pada hari Minggu 28 Juli 2018. Peristiwa tersebut diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Warga Tambora yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sedang melaksanakan sholat tarawih ketika kebakaran terjadi. Sampai di sini ada pertanyaan. Ternyata menganalisis berita sesuai dengan unsur-unsurnya itu sangat mudah, bukan? Tinggal kemauan kita untuk mau mencari tahu apa, di mana, kapan, kemudian siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jika kita menghafal, bahkan tahu, serta memahami rumusan tersebut, maka setiap berita sebenarnya tidak lepas dari hal tersebut. Meskipun terkadang susunannya tidak tidak urut. Maksud saya, susunannya tidak urut, tidak harus dari kapan, tidak harus dari apa, di mana, kapan, dan sebagainya. Tergantung dari mana sisi penulisnya ingin melaporkan berita tersebut. Nah, anak-anakku, semoga yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita semuanya dan mendapatkan ilmu yang akan membuat kita bahagia. Anak-anakku yang soleh, sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, besok kita akan membahas tentang meringkas berita, kemudian menyimpulkan berita, dan menanggapi berita yang sudah disimpulkan oleh rekan-rekan kalian. Nah, untuk itu kita siapkan pada pelajaran minggu depan. Sekarang, sebelum saya akhiri, jagalah nama baik diri kalian, nama baik keluarga, serta nama baik madrasah kita. Tetap sholat berjamaah meskipun bersama keluarga, jaga imun, jaga iman, dan insya Allah kita semuanya diberi kesehatan lahir dan batin. Selamat bertemu pada agenda yang akan datang, pembelajaran bahasa Indonesia oleh saya, Supriyono Zaki. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.